Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, minta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Selamat sore. Bapa dan Mama serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita merayakan hari di mana kita kenal hari Kamis Putih. Kamis Putih menunjukkan bahwa peristiwa yang suci secara khususnya yang dimana telah tiba saatnya Yesus membuat satu peristiwa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggalmu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk. Dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu pada malam itu juga. Mereka harus memakan daging yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom,
dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu demikianlah sabda Tuhan. Mengkhianati. Dan Yesus mengatakan, "Tidak semua kamu bersih." Itu menunjukkan kepada kita bahwa kita manusia zaman sekarang merupakan manusia yang tidak bersih. Yesus melakukan teladan dan suatu peristiwa pembasuhan kaki. Itu menunjukkan kepada kita sebagai manusia zaman sekarang untuk saling mengasihi dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bukan lagi iri hati, bukan lagi saling membenci, tetapi yang ada ialah saling mengasihi. Bapak dan Mama serta saudara-saudara yang terkasih, pasti Bapak dan Mama punya iri hati juga tuh. Ya ke tidak? Atau tidak ada? Punya ke tidak? Tidak ada yang jawab. Punya ke tidak? Punya. Punya iri hati tuh? Iri hati kepada. Punya rasa benci ke tidak? Punya ke tidak? Punya. Itu merupakan sifat manusia ya. Jika satu kesalahan yang kita lakukan yaitu tidak saling mengasihi, Bapak dan Mama harus sadar itu iblis yang berpengaruh kita. Karena dalam firman Tuhan, iblis yang berpengaruh Simon Petrus itu untuk mengkhianati Yesus. Ya ke tidak? Simon Petrus itu kita ini sudah. Kita semua bersuka dalam dirinya, Tuhan yang hidup,
Angkatkan
sekitar altar ini. Semoga kita semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita tidak terpencar pula dalam kehidupan masyarakat dengan mengusahakan kesejahteraan bersama, kerohanian dan alam dan keuntungan ciptaan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Terimalah serta jadikanlah pujian bagimu. Terpujilah Engkau yang persembahkan kepadamu hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan alam semesta, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dan mengucapkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon kepadamu, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dengan teladan dan ajaran putramu, ajarlah kami mengasihi dan saling mencintai satu dengan yang lain. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapa dan Mama serta saudara-saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tetapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Kami mohon, semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami dapat selalu menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa.